zaman dulu kita juga melanggar juga, tapi begitu guru atau orang tua udah tolong sidik, kita udah takut duluan ya kan. Sekarang kok ngerine bisa jadi didikan orang tua. Hanya sebatas ibaratnya etika dalam belajar mengajar itu salah satunya menghormati guru. Jangan tahu nggak salah begitu dia. Itu cara teori kayaknya nggak nyambung. Iya, ketika tadi tuh konsepnya azab, itu kok Yang melanggar tadi, yang melanggar orang tuanya, kok anaknya jadi anaknya bangsa? ya kan ikut makan, kan ikut makan, nggak tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada saat kita ngobrol lagi di Kopi Langit, ngobrolin persoalan yang baru rame, itu hubungan antara orang tua dan anak, murid dengan guru. Ini Pak De, akhir-akhir ini kan yang terbaru itu kan di Jambi, guru yang di guru dikeroyok, terus guru yang motong rambut, kasusnya sampai ke hukum, sampai ke DPR. Di Medan ada yang anak sampai bunuh orang tua segala macamnya. Nah, ini kok ganjil toh rasanya. Ini sebenarnya ini kenapa sebenarnya kok bisa terjadi gitu tuh? Iya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah demi masalah tentunya di mana-mana, kadang juga di keluarga kita. Saya jauh-jauh anak-anak sekolah yang lagi viral, emang lagi anak sekolah, di keluarga sendiri pun kadang terjadi. Sebenarnya anak ini loh ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah kan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Ketika engkau berbuat baik kepada orang tua, anak-anakmu ya akan berbuat baik kepadamu. Kalau hadis Rasulullah SAW, kita mau nyalahkan salah satu dari orang tua pun tidak bisa. Kita mau nyalahkan salah satu dari guru pun juga tidak bisa. Menyalahkan anak pun juga tidak bisa. Kadang bisa jadi salah orang tua mendidik, kadang bisa salah jadi guru, kadang terlalu over, bisa jadi kesalahan dari muridnya. Ketika peraturan di dalam sekolahan, peraturan itu di lingkup sekolahan itu kok enggak dilanggar, kan aslinya aman Ya. Yang enggak aman kan ketika peraturan di dalam sekolahan itu, ini mumpung ada Pak Khotib ini, tapi dilanggar oleh anak muridnya. Nah di situ pasti ada kiat-kiat tersendiri, entah itu dari sekolahnya ataupun dari guru-gurunya, entah konsekuensinya bagaimana. Ya Pak Khotib ya, biasanya kayak begitu. Tapi ngomong agak jauh sedikit, orang tua itu sangat berperan, lebih dari 50% aslinya. Bukan kok kita nyerahkan anak ke sekolah terus itu tanggung jawab sekolah, juga bukan. Kalau di sekolahan oke lah, itu tanggung jawab. Tapi kalau di rumah kan lebih banyak di rumahnya. Ya. Manusia kalau udah di dalam pendidikan, ketika diajari di dalam sekolahan itu, dibawa pulang, nggak dipelajari lagi, bisa hilang kok. Itu mau apa aja, pelajaran apa aja. Itu juga orang hafalan Al-Quran ya sama aja kayak begitu. Ketika nggak diterus lagi, nggak dikata bahasa sekarang itu murojaah lagi, ya hilang juga. Cuman kan ini kan, kalau masalah melanggar itu kan zaman dulu kan kita juga melanggar, tapi kan nggak wani. Apa ya? Zaman dulu kita juga melanggar juga, tapi begitu guru atau orang tua udah tolong sidik, kita udah takut duluan ya kan. Sekarang kok ngerine
Bisa bisa jadi didikan orang tua. Ini kita ini hidup di kota. Nah, beda hidup dengan di desa. Kalau di desa itu rata-rata orang tua kita itu kan petani. Petani itu rata-rata kan di rumah terus. Ya. Kalau hidup di kota, yang perempuan kerja, yang laki-laki kerja. Anak kadang dititipin ke tempat penitipan. Ya kalau tempat penitipannya ini benar. Nah kalau nggak benar bisa jadi kadang nyari pembantu untuk mengasuh anak. Bisa jadi karakter ini ngikutin pembantunya juga, nggak ngikutin apa yang diomongin orang tua. Itu Pak, bisa jadi kayak gitu. Sekarang itu mau nyalahin ke anak juga gimana ya, nggak bisa. Mau nyalahin ke gurunya juga tidak bisa. Mau nyalahin orang tua juga tidak bisa. Alasannya ada semua. Tapi kan harus ada solusi nih. Solusinya salah satu dari keluarga itu yang bekerja dua-duanya, ya gimana caranya biar nggak salah satu tidak bekerja supaya bisa untuk mengasuh anaknya. Jangan kok kita itu berkeluarga, kita sudah capek dirawat orang tua kita, kita berkeluarga, anak kita dikasih orang tua lagi suruh ngerawat anak kita. Lah ini pikiran apa kalau kayak gini nih? Menurut saya itu Pak D, ta'lim sekarang kehilangan ruhnya. Nah, kalau kita bicara semua akademiknya gimana, masalah teknologi gadget gimana, kehidupan sosial masyarakat gimana, semua kompleks berpengaruh. Tapi kalau ruhnya ada sebejat apapun, ruh pendidikan, pendidikannya apa intinya? Kalau sekarang ini pendidikan ruhnya adalah kau sekolah dapat kerja. Dulu ketika pendidikan di masjid Sorokan ada nggak pikirannya gitu, ngajo bener kerja ada, ngajo ben pinter. Jadi ilmu yang sampai guru berkah, ilmu yang kita dapat berkah. Apapun ya sebenarnya itu nggak. Sekarang pun niat itulah urusan. Jadi perlu ada pendidikan ke guru bahwa kamu itu ngajari yang ikhlas, tujuannya ben murid itu pinter, bukan ben murid itu pinter terus viral, ya beda lagi. Itu jadi, beda guru di kampung sama guru di kota. Ya. Guru di kampung kayak gitu emang. Ada orang bertengkar datang ke guru, jangan ya kamu itu pisah sama istrimu, nanti itu malah nambahi beban lagi kalau pisah. Jangan. Orang bertengkar pun sama aja dipanggil, jangan ya bertengkar. Udah wawoh nih cara Jawa nih. Wawoh itu baikan. Oh. Baikan aja. Ya salaman. Lalu Ya kalau di kota iya. Mau tanya. Makna sekolah itu ben ngalim. Coba tolonglah dijelasin ngalim itu apa nih Mas? Ngalim. Alim Bukan itu sukses ya? alim Sukses dengan alim, itu adalah orang yang mengerti, orang yang tahu, itu alim. Ilmunya namanya ilmu itu. Alim orang yang tahu, orang yang mengerti. Ya kayak gitu. Emang dari dulu tuh saya emang pernah ngomong, kita itu sekolah, kita itu belajar bukan kok supaya dapat kerjaan yang enak, enggak, dari dulu. Apa ini? Orientasi ya. Pola pikir kita tuh kowe dadi wong apik mesti oleh kerja ngono maksudnya. Nah, nek iku aku setuju. Tapi nek ngomong kok muni ijazah iso ngei mangan kowe itu salah besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong. Sehat. Alhamdulillah. Ini semua ya keterjadian karena krisis teladan yang baik bagi para pemberi teladan seharusnya. Contoh, orang tua harus menjadi teladan anak-anaknya, dan guru-guru harus menjadi teladan murid-muridnya. Dan di zaman ini itu setahu saya memang krisis karena mindset manusia rata-rata sudah pada bergeser. Contoh, kehidupan kita di kota ini, orang tua lebih memilih mindset orang tua ini lebih condong kepada ekonomi daripada kesuksesan pendidikan akhlak anaknya.
seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Mudofar tadi, ya kan, pilih kedua orang tuanya, bapak ibunya kerja semua, anaknya dititipkan di tempat penitipan atau dicarikan pembantu, sehingga selama dititipan dia akan melihat orang-orang di sekelilingnya di tempat penitipan. Itulah yang menjadi madrasah si kecil tadi. Oke. Yang kedua, ya, di rumah pun begitu. Ya kan? Yang nggak dititipkan diserahkan pembantu. Kan begitu? Nah, Neneknya maksudnya tadi. Enggak membantu diserahkan pada nenek. atau neneknya. Kalau neneknya mending, akan tetapi kebanyakan nenek itu agak berlebih sayangnya, sehingga kadang-kadang yang seharusnya direm, oh nggak apa-apa. Nah, Tadi maksudnya Pak Teguh Mudofar itu dari kecil sudah menyisakan punya anak, cucunya tadi ditanya dari kayak piye kan kayak gitu ya. ya itu Nah, Pak Teguh itu kayak gitu maksudnya tadi udah waktu mamanya tadi orang tua kita itu udah susah payah dari bayi nyampe besar nikah itu udah dirawat. Lah kita punya anak kok malah dititipin orang tua lagi. Iya, Ya itulah, disitulah ada justru harusnya uswatun hasanah malah uswatun sayyi'ah. Jadi akhlak si anak ini tadi kan tidak berakhlak, harusnya orang tua dimudahkan, dikepenakkan, ya kan, dimuliakan, malah dibebani dengan anaknya si anak cucu. Nah itu, jadi di sini kan krisis keteladanan, dari situ sudah nampak kan begitu. Terus ditambah lagi kena hantaman sosmed demi anak agar meneng, ya udah dibukain Roblox dan lain sebagainya, ya kan, tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dia tonton, contohnya perkelahian dan lain sebagainya, di situ perang-perangan, bunuh-bunuhan, akhirnya dipraktekkan untuk membunuh orang tuanya, diantaranya loh ya. Begitu, artinya ini fenomena ini saling berkaitan dengan kehidupan kita, ya kan. Satu tadi keteladanan dari orang tua kurang, ya, keteladanan dari gurunya juga kurang, kan begitu, ya, bukan nggak ada, kurang gitu kan, karena di sekolah pun begitu, bebas sekali ini sekarang, betul nggak? Bebas sekarang, diawali dengan kasus krisis apa kemarin, COVID, ya. kan begitu. Nah, inilah fenomena di sekarang ini, sehingga tadi Bapak ini bilang di zaman ini taklimul muta'alim tidak ada ruhnya, kata Bapak ini ya. Artinya pengajaran tentang apa itu ilmu untuk amal sehingga ketemu akhlak. Akhlak itu sebenarnya kan perilaku yang keluar dari batin. Ya, kalau adab itu tata krama lahiriah. Mau jalan di depan orang tua, membuka badan, permisi, ya itu adab. Nah, tidak ngomong jelek kepada orang tua atau taat dengan orang tua, itu akhlak. Ya dah. Dengan orang tua santun, ya, tidak ngomong yang kotor, ya dah. Ketika dinasehati itu diam, menundukkan kepala. Perbuatannya fisik, tapi itu inner beauty, keluar dari dalam. Nah, itulah yang namanya akhlak. Kalau yang permisi membuka badan, itu adab. Nah, di situ. Nah, ini dua-duanya, baik itu dari orang tua ataupun dari gurunya, kurang memperhatikan hal ini. Sedangkan hantaman dari sosmed luar biasa. Maka terjadilah, ya, peradaban anak-anak ini mengambil peradaban yang dia didapat dari sosial media dan dari lingkungan teman dia, teman mereka. Kita itu krisis uswatun hasanah. Betul.
Jadi misalnya di zamannya sahabat atau zamannya Rasulullah, mendidik anak itu bagaimana? Tentu gini, mungkin zamannya berbeda. Ya. Dulu tidak ada sosial media, dulu tidak ada handphone segala macamnya. Tapi secara tuntunannya kan mesti ada loh. Pakemnya itu mesti ada. Nah itu gimana itu? Kalau didik akhlak anak itu kan yang pertama itu dari orang tua. Kalau kita menginginkan anak kita sholat, ya orang tuanya harus sholat dulu. Kalau kok menginginkan anak kita sholat rajin, ya orang tuanya harus sholat rajin. Bukan hanya sekedar ngomong kamu sholat, biar bapak aja yang nggak sholat. Itu salah besar omongan kayak gitu. Kamu itu sekolah tinggi biar bapak ini yang bodoh, itu juga salah. Karena apa ya? Karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimat dari lahir nyampe mati. Kalau ke orang tua ngomong kayak gitu itu nggak usah diikutin, itu udah salah itu. Itu dangel. Angel tuturannya ya. Nah kalau kepengen anak kita hafal Quran, ya gimana caranya orang tuanya supaya anak itu mengikut kita, ya kita harus belajar juga, belajar Al-Quran, rajin deres. Nah kalau Mas Agus deh, maksudnya itu iya didiknya kan Nabi Muhammad itu dalam ta'lim kayak apa? Ya. Dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Kalau yang saya tahu ya hanya sebatas ibaratnya etika dalam belajar mengajar itu salah satunya menghormati guru. Dalam ta'lim nggak salah begitu dia. Itu cara teori kayaknya nggak nyambung. Tapi sebenarnya itu adalah benih-benih untuk menjadikan akhlakul karimah. Coba kalau ini wayam bagi li tolibil ilmi Itu ada ayatafakkaro fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bahkan menghormati anak guru bijadin kasirin fala yasrifu ilat dunya al hakirah al qalilah alfa niyah. Nah, ada syairnya. apa itu? Hal yang tentunya perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niatan untuk mencari dunia. Nah, Itu yang tadi. Ya. Itu salah satunya. Nah, dunia itu aslinya emang hina, itu betul. Dan fana, seperti kata sebuah syair yang tadi. Ya dunya qalu minal qalili. Sampai seterusnya. Pokoknya intinya yaitu cari ilmu jangan kau hanya sekedar saya pintar nanti untuk mencari dunia. Nah, itu tadi ngalim itu Dan maksudnya. yang alim itu ya orang yang Jangan ngerti. dipersempit. Kalau alim itu hanya ilmu agama menurut saya. Enggak. Enggak. Jadi meskipun kuliah hanya jurusan matematika, jadi orang alim, jangan kita terbelenggu ilmunya, tapi ilmunya bisa bermanfaat. Kalau kepengen anaknya itu hafal Quran, ya bapaknya terus memberikan contoh seneng membaca Al-Quran. Lah itulah uswatun hasanah. Kalau kepengen anaknya itu santun, ya bapaknya menunjukkan kesantunan. Ngomong ya jangan bentak-bentak, ya kan? Contoh-contohnya seperti itu. Jadi memang sudah krisis keteladanan dari orang tua, para orang tua, dan di sekolah juga kurang keteladanan dari para guru, kan begitu. Insya Allah memang di zaman kita dulu, makanya tadi disampaikan kalau zaman dulu kalau Pak gurunya sudah itu aja kita udah ketakutan, kan begitu. Berarti langsung kita mindset kita ketika sama Pak Guru salah. Nah, kita udah merasa salah, gitu. Kok panjang aja takut. Nah iya, Sekarang mana gitu. ada? Karena memang di rumah sama bapak ibunya sudah dibilang, nak, kamu nanti kalau di sekolahan begini. Nah, begitu juga bapak ibunya di rumah, ketika ketemu Pak Kiainya musola, Pak Kiainya masjid, dia menunjukkan akhlaknya. Oh, bapak ibu ternyata begitu ya sama guru-gurunya, kan begitu. Akhirnya, oh berarti saya harus begitu. Inilah di zaman ini yang seperti itu sangat
kurang. Langka. Nah, malah langka. Wah, karena- Betul nggak ya kan? Bapaknya nggak menghormati gurunya karena mentang-mentang kita bayar. Ya. Nah, Jadi gini, kalau menurut saya, monggo. menurut saya itu kan kita bahas tentang fenomena sekarang itu masalah murid berani royok, terus orang tuanya melaporkan ke apa kepolisian, Kepolisian. ya kan? Itu kejadian. Istri saya dulunya guru, Nah. kebetulan dia SPDI guru agama. Kejadian pernah temennya itu ya gara-gara dilaporkan anggota dewan akhirnya sampai didenda 40 juta. Ini real, ini kan bukan gibah. Yang penting nggak suka nama Ya, sebenarnya. nggak usah, nggak apa-apa. Nah, terus sampai gotong royong untuk PGRI itu. Urunan. 40 juta itu. Ini kisah nyata. Yang pertama kalau menurut saya, ini kan kalau kita belajar dulu ngaji di bab apa taklim ya kan, itu kan harus ada adab. Seorang murid, tolibun itu harus ada azab takzim kepada Guru. ustadznya sama Senior. gurunya, sama ustadznya, Oh, sama senior. seniornya juga harus hormat. Nah itu kan takzim. Pokoknya intinya itu ya al-adabu fauqal Adab. ilmi. Takzim itu kan bagian mengagungkan Iya, guru, itu kan betul. adab. Terus ada mahabbah guru kepada Murid. muridnya, ada Betul. kasih sayang. Betul. Mengapa ini sekarang nggak ada kesenjangan nih? Ya. Guru nggak mau kasih sayang, wes los gitu. Kamu pinter enggak, yang penting aku gajian. Karena apa? Kalau tegas takut dilaporin. Oh ya. Tegas sedikit dilaporin. Unsur Ini itu kese- ada unsur itu Jadi ada. sekarang krisis sebenarnya ini krisis sadar diri. Ya. Jadi orang tua harus menanamkan pada anak sadar diri, anak ini adalah murid. Murid harus menerima dididik. Nah ini semua harus balance ini antara Oke, murid, oke. guru. Jadi sadar diri sebagai murid dia harus nurut. Saya ingat tuh waktu setelah SMP ya, sama guru olahraga sama guru PPKN. Waktu SD kan masih PMP, PMP. SMP, PPKN kan. KN. Pas poso-poso, saya mainan itu penghapus kapur kan nulis kan, Lempar-lempar. dilempar, teman saya ngenain hampir kena kepala guru kan. Oh saya dikampleng pok sampai beliang, dan saya itu nggak lapor sama Orang tua. orang tua. Tambahin. Pernah saya gelut itu, Dulu ya. sini dicakar teman saya. Tambahin orang tua. Itu kamu kalau nggak ngomong nanti sama gurumu, mama ngelabrak. Kita malu orang ngelabrak kan. Iya, iya. Jadi orang tua bukan bela kita, maksudnya suruh damai. Pak, kemarin saya bertengkar sama si A. Damai, selesai. Nah itu kan timbul rasa, itu kan orang tua juga sadar ini anak harus dididik gitu kan. Jadi gurunya juga mendidik, akhirnya ya jadi kan gitu. Nah kalau sekarang kita dikampleng sampai guyang itu kepala, paling lapor kan bahaya tuh. 8 juta Pak Bade ya. Nah, berarti sekarang udah mulai ketemu yang andil masalah besarnya dengan fenomena ini. Berarti pergeseran moralitas peradaban kita secara umum. Di mana jadi mindset kita kepada pendidikan akhlak dikesampingkan, lebih egois kepada materialis. Betul. Ini masalah yang sangat sekarang nampak sekali. Contoh tadi, ketika orang tua yang menyerahkan anaknya ke sekolah harusnya kan percaya kepada guru-guru semuanya untuk mendidik anak yang dititipkan kepada sekolah tersebut, kan begitu. Lebih dan kurangnya bisa dimaklumi, kan begitu. Kalau zaman dulu kita kan seperti itu orang tua kita kan. Nah sekarang tidak. Kereng dikit laporin. Kan ada rasa ego, aku kan sudah bayar, apalagi kalau sekolahnya swasta yang agak mahal. Kan begitu. Ya, ya. Loh, kan aku udah bayar mahal-mahal, kok kalian itu nggak bertanggung jawab? Jangankan sampai yang tadi terjadi istilahnya hukuman disiplin, jangankan gitu. Gara-gara jatuh saja melotas dengkulnya, itu orang tua bisa nuntut loh. Ya, apa? Di mana keamanan sekolah ini? Begitu. Nah, padahal dulu kita tadi katanya bekas dicakar saja, nggak berani ngomong. Tambahin malah. Ngadu ke orang tua nggak berani, karena orang tua seia sekata menyerahkan kepada pihak guru. Nah, inilah sebenarnya fenomena yang harus kita sadari kalau kita kepengen berhasil mendidik
anak. Kalau komposisi sekarang itu pengetahuan sama akhlak dominan yang pengetahuan ya. Lebih ke Kalau pengetahuan. Akhlak nggak ada. nggak ada lagi ya. Anak kayak nggak Itu yang dipikirkan. membuat keras itu mungkin kali. Iya, apa kurikulumnya kan gitu. Padahal al adabu fauqal ilmi. Ya itulah yang ruhnya dilah jauh. Ada. Padahal dulu pernah kan ngaji alala kan. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Nah, aku nyampe apal. Ya. Saumbika an majmu iya bibayani. Dan 6 itu dukain wa khirsin wa stibalin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Termasuk salah satunya yaitu Artinya harus apa, Ibu? Artinya mengikuti eling kalian semua. Kalian semua nggak bakalan mendapat ilmu kecuali netepin 6 perkara ini. Nah, yang Ya, pertama. dukain kudu lomo, dukain wa khirsin wa stibalin wa bulgotin. Pokoknya salah satunya yaitu irsadi ustadin. Dengerin apa kata guru. Ada orang yang mempelajari. Jangan kau malah membantah ini itu. Kalau nggak paham boleh dipertanyakan. Dan yang terakhir yang pastinya yaitu tuli zamanin, yaitu panjang itu masanya. Bukan kok hanya setahun 2 tahun langsung pinter ngaji, setahun 2 tahun langsung pinter matematika, ya enggak lah. Karena matematika pun ada grade-nya juga kan, step by step. Oh ini pertambahan, oh ini perkalian, oh ini pembagian, oh ini nanti ada aljabar, nanti ada lagi, oh pokoknya tetek bengek lah. Yang pastinya harus mendengarkan apa kata guru. Dan yang pastinya itu juga harus panjang umur. Kan belajar itu kan mencari ilmu. Ilmu itu untuk amal, bukan untuk pengetahuan. Jadi orang diterangkan oleh guru setelah paham itu untuk diamalkan, untuk praktek. Ya kan? Ilmu itu untuk amal, bukan hanya untuk pengetahuan. Nah, sudah sekarang kebanyakan itu diadu cerdas cermat dan lain sebagainya, kemarin masih ada ya, seolah-olah pendidikan anak ini yang penting kamu tahu, ya kan, tahu kamu ketika adu cerdas cermat menang kan begitu, tapi tidak dituntut prakteknya ilmu yang kamu sampaikan itu bagaimana kamu pakai setiap hari. Nah ini yang termasuk bagian kecermatan orang tua dan para guru juga. Jadi kamu diajarin apa, dicek sama orang tua, terus prakteknya seperti apa. Karena ilmu yang manfaat itu ilmu yang untuk diamalkan. Jadi itulah ilmu nafi, termasuk sopan santun, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu dipraktekkan. Nah, dan orang tua juga harus mencontohkan. Nah, terus lagi yang ikut menopang rusaknya ya perjalanan pendidikan ini, mindset orang tua menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi agar dapat posisi kehidupan duniawi. Betul nggak kira-kira ini? Iya kan? Mindsetnya agar anakku nanti cari pekerjaan mudah, baik swasta ataupun di negeri. Artinya jadi bagian pemerintah, DPR dan lain sebagainya, ataukah di perusahaan-perusahaan swasta. Tapi banyak manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lupa bahwa kehidupan ini sebenarnya ya kan sangat luas. Kenapa nggak berpikiran bagaimana dengan anak saya itu berilmu, dia bisa mencari lapangan kerja sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu yang kurang dipikirkan oleh para orang tua. Faktanya, gimana faktanya? Semua bersaing untuk anaknya setelah lulus dapat pekerja yang layak, betul. Nah, kenapa nggak diberikan contoh, nak, sekolah biar tahu ilmu, biar kamu bisa mengarungi kehidupan ini dengan ilmu kamu. Contoh ayah sama ibu nih, dulu nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi sekarang ayah sama ibu bisa menyekolahkan kamu, kan gitu. Berarti kan ayah ibumu ini ya pakai ilmu juga, walaupun ilmunya sedikit, tapi kan manfaat. Nah, walaupun kami ini cuma sekedar dagang jaga warung, tapi nyatanya kamu sekolah dengan hasil jaga warung.
bapak sama ibu nggak perlu repot-repot daftar di PT, harus jadi DPR, ya. Tapi kamu kan bisa sekolah. Nah, yang contoh-contoh kayak gini sekarang dari orang tua itu kurang. Paling berkata begini, nah biar bapak ibu aja yang jualan warung kayak gini, yang jualan kaki lima pecel lele kayak gini, kamu jangan, kamu paling ora jadi orang kantoran, betul nggak kira-kira? Hah? Kerja di PT yang enak, kerja di Jangan nyangkut lagi. inilah mindsetnya itu arahnya ke situ, berarti kan materialistis, bukan ke sikap perilaku yang bagus. Termasuk masyarakat tuh mengapresiasi anak sukses kayak gajinya tinggi, korupsi pun nggak apa-apa. Ini bahaya. Yang bahaya bukan yang jujur, yang saleh, bukan itu. Nah, ya kan? Apalagi koruptor pun nggak dinilai negatif loh. Ketangkep, sing ora ketangkep akeh. Pikirannya gitu loh. Parah. Makanya target anak sekolah kan Iya, ini bagus, ranking, Iya. jadi juara, sekolah favorit dan Itu. tapi anaknya belum ini, apa namanya, modalnya belum ada. Apresiasi itu Harusnya kan itu. Sekarang Jadi, ini sepertinya udah kayak gini, Pak. Tontonan jadi tuntunan. Ya benar. Tuntunan jadi tontonan. Yes. Makanya kalau untuk saya sendiri ya, apapun sekolah apapun silakan dikit-dikit silakan. Ya. Tapi nanti endingnya kamu jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Ya. Kalau jadi guru, jadilah guru yang baik. Ya semuanya gitu. Jadi petani, jadilah petani yang baik. Nah, itu. Tadi ini semua kan akhlak yang dibutuhkan, Betul. akhlak sama adab kan. Betul. Lah yang bertanggung jawab untuk mendidik adab siapa? Orang tua apa guru? Semuanya. kondisi sekarang ya otomatis orang tua yang paling dekat dulu. Jadi sama, madrasah yang paling dekat itu adalah orang tua, terutama ibu. Ya bapaknya iya juga. Karena sudah Jadi gitu. memberi uswatun hasanah. Kemudian di sekolah guru-gurunya. Jadi semuanya berperan sebenarnya. Orang tuanya lagi sibuk Ya Itu kan nggak ada alasan, Pak. nyari anu kok angel. Nggak ada alasan. Kecilan loh. Itulah yang dibikin manusianya sendiri tuh, bikinnya. Yang bikin tuh manusianya. Terus ini juga Jadi tiap perlunya sekarang ini untuk mengembalikan ruhnya gotong royong Gotong royong. antara masyarakat, betul. Orang tua. orang tua, Ya, semua harus seperti itu. bersama. Ya kalau semuanya memikirkan problem ini, harusnya ketemu titik temu. Iya. Kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat, kesadaran para pendidik. Tiga stakeholder ya, mampu. tiga kelompok masyarakat di negara ini mesti gotong royong, prihatin dengan kejadian generasi muda kita. Iya, karena kalau nggak diselesaikan nanti yang anak-anak ini sekarang ini berapa tahun kemudian dia punya ya. nggak punya anak, dia nggak punya ada makin hancur kan generasi. Makin hancur, Bisa. makin hancur. Hah? Betul. Repot kirim ke bara aja. Selesai ya, toh? Iya, Bara. Ya sebenarnya itu kan, ya kan tidak semuanya gitu masih. Disclaimer kan dari aku Kalau emang efektif ke bara ya emang setuju sekali itu. Karena di bara kan bukan berarti militer. Bukan. Militer kan persoalannya bisa Pesantren jadi juga psikologi, Iya. bisa jadi ya kiai, bisa jadi tapi kehidupannya kan disiplin. Balik lagi kan ke teladan. Itu aja juga. makanya Makanya nanti makanya Om Wahyu itu ini kelas 6 kan, terus kelas 6 langsung barak, maksudnya ke pesantren. Ya. Jadi kalau kita nanti tendensius satu yang ini yang bukan barak itu nanti Om satu itu kan ya kita naikin rating dia. Maksudnya ke pesantren bisa kan gitu ya kan? Itu loh. Oh, gitu. Bukan berarti Bara militer. kan asrama. Jadi Ekonomi tadi bukan berarti militer. Jadi kan kita nggak bisa mengingat lagi kondisinya kayak gini. Semua stakeholder udahlah nggak kondusif untuk menjadikan baik. Saya katakanlah kondisi teknologinya apa kayak gini, kondisi peraturannya pemerintah juga, ya mohon maaf kurang kondusif betul. dan sebagainya. Kan kita nggak boleh ngalah, nggak boleh pasrah. Apa Nggak kira-kira boleh. minimal yang paling bisa kita laksanakan untuk menghindari itu?
Ya orang tua lagi. Ya itu harus Satu-satunya harus bertindak dari yang kecil dulu. Ya, pasrah aja. Orang tua kemudian di lingkungannya berusaha gotong royong, misalnya satu RT nih, nah, dirapatkan, ayo kita bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita, saling bantu membantu. Anakku ya nek pancen sampean kulo ya iling wae, sentil gak popo, saling rito gitu kan. Mungkin lah ya, kita kan membayangkan saking sulitnya kan begitu. Gimana solusinya agar anak-anak kita itu mendapat pendidikan dan contoh yang baik dari kita-kita dulu. Kan begitu. Berarti di RT-an itulah dibahas. Kita prihatin dengan kejadian seperti ini saat ini, kan begitu. Lalu ayo bareng-bareng. Anak-anak kita kontrol bareng, nasihati bareng. Sopo sing ngeruh dhisik, yo diingatkan. Nah, hasil rapat itu pun disampaikan kepada anak kita semua bahwa kita orang tua sudah kompak, kan begitu. Kalau saya pribadi sih dimulai dari keluarga sendiri. Itu pasti Dari orang tua. Ini orang tua lah. ya, contoh Kita pun ya tidak menginginkan kan anak kita itu kayak gitu itu juga. Dan itu bukan niatan kita bikin anak kayak gitu loh. ya. Itu sebab akibat kita itu menikmati sesuatu. Jadilah itu, dititipinlah Tuhan di dalam rahim ibu itu. Nah, di dalam rahim itu juga Tuhan menitipkan rohmannya Ya. kepada ibunya. Kadang itu dititipi janin, kadang nggak dititipi rohman. Itu ada dan banyak sekali. Kadang dimasukin ke toilet, kadang dibuang tempat sampah. Nah itu hanya sekedar dititipin janin, tapi tidak dititipin rohmannya Tuhan. Belas kasihannya nggak dititipin sama ibu itu. Makanya kadang dilahirkan langsung dibuang di sampah, kadang dibuang di toilet ya kayak gitu. Nah untuk itu bagi kita aja lah. Mari kita sama-sama kita didik anak kita dari diri kita sendiri. Bukan kok dari anaknya, tapi dari kita sendiri. Karena kita menginginkan anak kita itu taruhlah rajin sholat, ya kita ya harus rajin sholat. Anak kita kepengen besok taruhlah untuk sekarang ini yang lagi booming hafal Quran, orang tua yang harus rajin lah baca Quran, terus Quran. Ya kayak begitu. Ya Raisa ya belajar itu kewajiban. Hargai aja. Gimana caranya? Itu kalau kok kepengennya anak kita emang ya benar kan? Kalau orang tua nggak bisa itu kan ada apa ya, unen-unennya itu yang kebetulan kan jelas tuh. Pertama kun aliman, jadi orang yang alim tuh paham, memahami, mengerti ya. Kamu ta'aliman atau yang mau belajar lah anak, ya kan? Terus Kamu mustami'an atau yang mau mendengarkan, ya. mendengarkan orang alim, mendengarkan tolibun, pelajar, santri, kamu kiban atau yang menyayangi lah. Ini orang tua yang nggak ngerti, nggak bisa buta Quran. Nah, ini minimal dia ada menyayangi alim ulama, menyayangi santri, menyayangi guru, menyayangi apa? Semua itu disayangin. Ya, ya. Nah, itu jangan jadi wala takun komisan, jangan jadi yang kelima, alim murah, mau belajar enggak, menyayangi pelajar juga enggak, Menyayangi guru juga enggak. Semua enggak, dia enggak ada di yang keempat tadi. Ini orang yang celaka merugi. Dan seberapa besar pengaruh nafkah ke didikan anak, ke akhlak anak? Jadi nafkah yang kita bawa pulang. Kalau nafkah itu enggak seberapa besaran, karena nafkah itu pasti dicukupi sama Tuhan. Ya dari Itu udah pengambil, karena kita kan nyaut punya tonggo ini kita saut apa-apa antara itu. Nah itu iya. sejauh Maksud mana? beli itu kan maunya kan kalau halal gimana kan? Nah, Itu loh maksud beli iya. Oh, kan banyak. itu pasti dari- pengaruh. dari Iya, nafkah pengaruhnya yang secara kita permanen. kasih. Oh jangan-jangan di situ masalah. Iya, ini kadang kalau saya lah yang saya pahami bisa jadi
oh ini duit taruhlah kan untuk kerja bakti. Ya. Tahu-tahu ini saya Tajiko situ lah. tajiko untuk beli makan saya, makan saya aja, bukan orang luar. Itu bisa pengaruh ke anak-anak kita, entah ke istri kita, pokoknya dalam keluarga kita, entah itu sakit, entah itu apa, itu biasanya kayak begitu. Ya susah, termasuk salah satu. Makanya sering aku kirim di WA grup itu, perbuatan jelek yang kita lakukan sekarang itu bisa efeknya 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Oh. Sampai kita nggak Efeknya. tahu nih, ini ternyata efek yang dari mana sampai Enggak tahu, ya enggak tahu. Efeknya. Efeknya itu kayak begitu. Saking seringnya. Oh mungkin ini saya berbohong sama orang itu, maka keluarga saya kayak gini. Itu kan namanya muhasabah diri. Oh ini kesalahan saya, bukan kesalahan. Iya. Oh ini berarti kurang berkah. Bisa jadi. Jadi kalau konsep nafkah ya, itu kalau yang halal itu akan dihisab, Ya. dipertanggungjawabkan halal. Halal. Kalau yang haram diazab. Konsepnya gitu. Jadi kalau halal pasti dihisab, hitung. Ya Abdurrahman bin Auf kan kaya itu nanti hisabnya lama. Ya. Nah kalau haram ya diazab. Nah kalau kita bicara azab, yang nakal wong tuane, tapi kok yang kena kok anaknya? Karena apa ya? Gimana Apa yang keadilannya? dimakan itu Gimana mempengaruhi, apa namanya, pemikiran anak, psikologis anak, kebiasaan saja mempengaruhi. Iya. Ini kita Ketika tadi tuh konsepnya azab, itu kok Yang melanggar tadi. yang melanggar orang tuanya, kok anaknya jadi Anak itu bangsa? ya kan Kan ikut makan. Kan ikut makan. Nggak tahu. kan gini. Loh. Jadi Nah, Anaknya nggak tahu ini. apa yang dimakan Nggak itu tahu. kan menjadikan Keadilan gimana gitu loh? apa yang dimakan itu jadi daging, Ya. jadi darah. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang gini, logikanya. Kalau anak sering dikasih vitamin, B kompleks, vitamin C, sehat nggak anak? Sehat. Ini pakai hukum Loh. akal. Ya. Lah terus kalau anaknya dikasihnya yang nggak ada vitamin, dikasihnya apa namanya sering yang nggak enak-enak, anak itu akan cerdas. Tapi kan Tuhan bisa juga, oh iki perbuatannya anaknya ramel melu, Tuhan kan bisa men-stop itu juga kan. Lah itulah terserah Tuhan. terserah Tuhan. Ya, ngomong apa aja Pada terserah. umumnya, gini. Umumnya ini kan Pada umumnya ngeruntutin. kan gitu. Nah, Sunatullahnya ketetapannya kayak gitu. udah dibilang kalau makan anakmu rezeki yang haram nanti nyusahin kamu juga, nyusahin orang lain juga. Oh, jadi lebih ke nyusahinnya Azab ya? itu ke orang tua. Tua. Di dunia aja, anak Pak. yang nakal. wes kok nggak ngefek ke anak ki piye to Kang? Contohnya sampean tuh korupsi. Ketangkep polisi udah Anaknya di penjara. Anaknya kira-kira pengaruh nggak? Isin. Lah jauh indah itu sama aja. Orang izin Itu sama aja itu. Ngefek. Sebentar, tadi maksud beliau tadi kan tadi yang korupsi bapaknya, kan terus anaknya karena nggak tahu makan, menau, dia nggak tahu menau. Pokoknya akibat makan dari hasil korupsi, Dia jadi- mereka jadi nakal, jadi pelanggar, Ya, kan gitu. kena hukuman. Maksudnya dia kan Iya, begitu. begitu. Nah begitu ya. Iya, begitu. Oke. Tapi ingat, sebenarnya adab itu balik ke orang tua juga. Begitu anaknya dihukum di sekolah atau di mana saja karena melanggar, Pusing dia kan. ya kan dia terhukum juga. Iya. Malunya setengah urip. Iya kan? Hidup segar mati tak mau. Nah, berarti cerita adab Anda sebagai orang tua atau kita sebagai orang tua kan teradab juga toh. Gini aja kalau di talim ini saya anuin aja ya. Waman yurid kauna benihi aliman fal yu'ti syai'an wal yu'azzam ulama. Kalau kok kepengen anak kita itu pinter utawa kepengen jadi orang yang alim, ini loh ya, beri dan agungkan ataupun hormati orang yang alim juga. Kalau kita nggak mau menghormati guru, nggak mau, guru itu kan orang yang alim. Kalau kepengen anak kita alim ya hormatilah guru. Jangan nyampe tidak menghormati guru. Nanti akhirnya ya jadi nggak berkah ilmunya. Berpatin ya. Dapat ilmu. Itu. Ya, jadi ya emang intinya ya adab itu Adab. kasih tahu anak-anak kita hormati guru.
hormati orang alim. Kita pun juga kita itu kan menghormati Ya. guru anak. Itu kalau di talim lo ya. Harusnya Yang orang tua gampang. menghormati guru tanpa melaporkan ke polisi. Betul? ada takjil Itulah. Nah, itu Perlawanan ruhnya itu. Kalau kepengen anak kita alim, udah di cross. itu kalau bahasa dulu itu laisa adab fahuwa Kadubab. Laler. Wong sing ora duwe adab Kaya lalat. kaya laler. Jadi lalat itu udah jika Jijik. letong hinggap ke makanan, Hinggap ke muka orang. Aduknya Ari ya kan nggak adab gitu. Untuk Kalau mending segala macamnya itu lebih pada kembali Untuk segala keteladanan orang tua, teladan orang tua, baik sikap maupun perilaku, nafkah seharian dan yang akan kita berikan ke keluarga. Jadi ada ke sana kan? ya. Iya. Itu para sedulur pada suka kita obrolan semoga menjadi renungan ya kalau kita untuk pengen tentrem dan tadi tidak kondisi berikan sama nggak diruwet ya lebih baik jangan menyalahkan lah, tidak menyalahkan satu sama lain tapi dari Introspeksi diri. dari keluarga itu sendiri dan jangan baperan lah jadi orang tua. Betul itu. Jangan baperan jadi orang tua. Dulu juga digugulan ditiru, Ah. itu harus dipegang. Nah, Terakhir, guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. baik, terima kasih. Untuk pada suka, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.